Ya, sekarang kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penampilan drama yang akan dibawakan oleh anak-anak Dinia. Ya, Dinia campuran ya. Anak-anak udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap? Ya, beri tepuk tangannya dulu dong. Prajurit. Inilah sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Tersebutlah pada zaman dahulu, ada seorang raja yang mengaku Tuhan. Karena kesombongannya, ia sangat khawatir akan muncul orang yang beriman kepada Allah, yang akan membuat semua rakyatnya tidak menyembahnya lagi. Baginda, segera beritahu para menteri untuk segera berkumpul di istana. Baik, Baginda Raja. Maka para pengawal raja itu pun memanggil para menteri agar berkumpul di istana. Tuh, ya, wah, ya, ga, ya, 4, ya, 5, ya. 6, ya, 7, ya, 8, ya. Maaf, Menteri Keamanan. Pasukan, tangan. Ada apa pengawal raja? Raja memerintahkan kepada para menteri agar segera berkumpul. Baik, saya segera ke istana. Pasukan, bubar, jalan. Ada apa, pengawal? Raja memerintahkan kepada semua menteri agar segera berkumpul. Siap, kami segera ke istana. Salam Menteri Informasi. Ya, ada apa pengawal? Raja memerintahkan kepada para menteri agar segera berkumpul. Baiklah, saya akan ke sana. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Salam Menteri Hiburan. Apa? Apa? Oh iya. Salam Menteri Hiburan. Ya, ada apa para pengawal? Raja memerintahkan kepada para menteri agar segera berkumpul. Siap, saya segera ke sana. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Hehehehe
Cakra. Salam penyihir. Oh, pengawal, ada apa kalian kemari? Raja memerintahkan kepada semua menteri agar segera berkumpul. Baiklah, aku akan segera ke sana. Dan para menteri pun berkumpul di istana. Menteri-menteriku, Siap, Baginda Raja. hari ini aku mengumpulkan kalian semua karena aku ingin mengetahui sejauh mana kalian telah melaksanakan tugas-tugas yang aku berikan. Kita mulai dari Menteri Informasi. Menteri Informasi, Saya, Baginda. bagaimana tugas dariku? Sudah kau laksanakan? Sudah, Baginda. Sebelum sampai ke penduduk, semua informasi dan berita sudah kami manipulasi. Berita-berita itu saya jamin akan membuat penduduk semakin menjauhi agama. Bahkan, penduduk akan lebih memilih hiburan yang sia-sia. Hahaha, bagus, bagus. Menteri Hiburan, Saya Baginda. bagaimana tugasmu? Sudah kau laksanakan? Sudah Baginda, sesuai perintah Baginda, kami sudah membuat program hiburan yang sangat banyak agar para penduduk tidak sempat berpikir tentang agama. Bagus, bagus. Menteri Keamanan, Hadir, Baginda. bagaimana dengan tugasmu? Semua tugas dari Baginda sudah dilaksanakan. Kami sudah melatih pasukan tentara yang kuat, Pak. Pasukan apa saja yang sudah kau latih? Ada pasukan angkatan darat yang selalu siap bertempur di daratan, baik di kota, hutan, maupun di gunung, Baginda. Lalu, ada pasukan apa lagi? Ada juga pasukan angkatan laut, Baginda. Pasukan ini sangat menguasai lautan dan selalu siap bertempur di lautan. Oh, begitu. Bagus, bagus. Menteri-menteri yang lainnya. Siap, Baginda. Bagaimana perkembangan tugas kalian? Lancar? Lancar, Baginda. Bagus, bagus. Penyihirku. Hamba Baginda. Engkau adalah menteriku yang paling berjasa kepadaku. Nasihat-nasihatmu sangat berharga untuk kerajaan ini. Dan karena sihirmu itu, semua penduduk tidak ada yang berani membantahku. Hahaha. Terima kasih Baginda. Namun begitu, hamba tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Baginda bahwa sihir hamba ini tidak akan mempan kepada orang yang beriman kepada Allah. Sihir hamba hanya berlaku bagi orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang mencintai dunia dan menuruti hawa nafsunya, Baginda. Hamba khawatir jika Baginda membiarkan ada seorang saja yang beriman kepada Allah, maka dia bisa membahayakan kedudukan Baginda. Hahaha. Engkau tidak perlu khawatir, penyihirku. Aku sudah memerintahkan kepada semua penduduk agar mereka semuanya menyembahku. Jika muncul orang yang beriman, maka akan kupaksa dia untuk keluar dari imannya. Dan jika dia tidak mau, maka akan kusiksa dia sampai dia mau keluar dari imannya. Dan jika dia tetap masih tidak mau juga, maka akan kubunuh dia. Wah, Baginda Raja memang sangat pandai. Maaf Baginda, Ada apa, penyihirku? saat ini hamba sudah sangat tua dan hamba merasa bahwa ajal hamba akan segera tiba. Hamba khawatir selepas hamba tidak akan ada lagi orang yang dapat menggantikan hamba sebagai penyihir kerajaan ini. Ya, lalu? Hamba mohon Baginda mencarikan seorang anak muda berbakat yang akan hamba ajarkan ilmuku kepadanya, agar nanti jika hamba telah tiada, dia bisa menggantikan hamba untuk melindungimu, Baginda. Ya, engkau benar, penyihirku. Akan kucarikan seorang anak muda untukmu. Terima kasih Baginda Raja.
Tapi aku rasa di kota ini tidak ada seorang pun anak muda yang pantas untuk diajarkan ilmu sihirmu. Aku ingat sekarang. Ada seorang anak muda yang sangat cerdas. Belum pernah aku menemukan anak muda lain yang sebaik dia. Aku rasa anak muda ini sangat cocok untuk diajarkan ilmu sihirmu. Benarkah Baginda? Iya penyihirku, tapi dia tidak tinggal di kota ini. Dia tinggal di kampung, di seberang hutan dan gunung itu. Bagaimana menurutmu? Oh, tidak apa-apa Baginda Raja. Kampung itu memang jauh, tapi masih cukup waktu baginya untuk pulang pergi setiap hari menuntut ilmu ke sini. Baiklah, kalau begitu akan segera aku perintahkan dia untuk berguru kepadamu. Pengawal! Saya Baginda. Iya, kalian. Sendiri apa berdua Baginda? Ya berdualah. Ayo cepat ke sini. Ke depan Baginda? Bukan, ke Jongo. Oh. Ya iyalah ke depan. Ayo cepat. Siap Baginda. Aduh. Pengawal, apakah kalian masih ingat anak muda cerdas yang pernah kita temui dulu? Oh, yang cerdas seperti saya Baginda. Aduh, bukan. Yang di kampung seberang hutan dan gunung itu tuh. Oh iya, saya ingat Baginda. Yang mana? Yang di seberang hutan dan gunung itu kan? Aduh, pokoknya hanya ada satu anak muda yang cerdas di sana. Cari dia dan segera bawa ke sini. Cari ke kampung itu Baginda? Ya iyalah, kemana lagi? Oh hehe, tapi kampung itu jauh Baginda. Aduh, pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian harus cari anak muda itu dan bawa ke sini, mengerti? Siap Baginda. Maka para pengawal raja itu pun segera pergi untuk membawa anak muda itu ke istana raja. Wahai menteri-menteriku, Siap Baginda Raja. karena kalian semua telah taat kepadaku dan telah berjasa membantuku, maka sebagai hadiahnya aku adakan pesta untuk kalian semua. Asik. Wah, Pelayan, suguhkan hidangannya. Baik Baginda. Silakan menteri-menteriku bersenang-senanglah hari ini. Oh iya, Menteri Keuangan, bagaimana dengan matamu? Semenjak hamba terkena penyakit itu, mata hamba sampai saat ini masih belum bisa melihat Baginda. Tenang saja menteriku, aku adalah raja yang sangat berkuasa dan hartaku sangat banyak. Aku pasti bisa menyembuhkanmu. Tabib di negeri ini kan banyak. Kamu tinggal cari saja pengobatan untuk matamu itu. Dan berapapun biayanya, aku yang akan tanggung. Terima kasih Baginda Raja. Setelah beberapa lama kemudian, maka kembalilah para pengawal raja itu dengan membawa seorang anak muda. Oh, kalian sudah datang? Lapar, saya lapar. Apa? Hus kamu. Lapor Raja. Kami sedang membawakan anak muda yang Baginda maksud. Ini Baginda. Bagus, bagus. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat kalian. Siap Baginda. Penyihirku, Siap Baginda Raja. coba kau lihat anak ini. Cocokkah untuk mewarisi ilmumu? Iya Baginda, ini benar-benar sangat cocok sekali Baginda. Terima kasih Baginda. Hai anak muda. Iya Baginda Raja. Selamat anak muda. Kamu mendapatkan kehormatan untuk mewarisi ilmu sihir dari penyihirku. Mulai besok kamu harus berguru kepada penyihir ini.
kamu harus datang ke tempat penyihir setiap hari. Mengerti? Mengerti, Baginda Raja. Bagus. Sekarang kamu pulang dan beritahu kedua orang tuamu. Baik, Baginda Raja. Maka anak muda itu pun diperintahkan untuk datang dan berguru kepada penyihir raja setiap hari. Keesokan harinya, anak muda itu pamit kepada kedua orang tuanya untuk berangkat ke kota dan berguru kepada penyihir raja. Kamu sungguh beruntung, Nak. Tidak semua anak bisa belajar ilmu sihir dari penyihir raja. Iya, Ayah. Belajar yang rajin di sana ya. Iya, Ibu. Jalan ke kota hanya satu. Kamu ikuti saja jalan ini. Kamu pasti tidak akan tersesat. Iya, Ayah. Jika kamu bingung jalannya, tinggal ikuti saja yang lain. Banyak kok penduduk kampung yang pulang pergi ke kota. Iya, Ibu. Nah, setelah belajar dari penyihir itu, kamu harus langsung pulang ya. Jangan main dulu. Iya, Ayah. Saya pamit, Ayah. Iya. Saya pamit, Ibu. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya, Ibu. Maka anak muda itu pun berangkat menuju penyihir di kota. Dalam perjalanan dari kampungnya, anak muda itu tidak sendiri. Banyak penduduk kampung lain yang juga pulang pergi ke kota. Hei anak muda, kamu mau kemana? Saya mau ke kota, Tuan. Oh, untuk apa anak muda seperti kamu pergi ke kota? Saya diperintahkan Raja untuk berguru kepada penyihir raja. Wah, hebat kamu nak. Berarti kamu akan menjadi orang penting di negeri ini. Kamu akan jadi orang terdekat raja. Terima kasih, Tuan. Wah, pemandangan di sini sangat indah ya. Oh iya, tentu saja. Gunung dan hutan ini masih asli. Masih belum dirusak oleh manusia. Hai anak muda, kami sudah terlambat ke kota. Kami duluan ya. Iya, silakan tuan-tuan. Anak muda itu pun berjalan perlahan sambil menikmati indahnya pemandangan. Namun di tengah jalan, perhatian anak muda itu teralihkan menuju sesosok makhluk di kejauhan. Sepertinya di kejauhan sana ada orang. Jadi penasaran, saya lihat dulu ah. Maka anak muda itu pun mendekati. Setelah didekati, ternyata sesosok makhluk tersebut adalah seorang rahib yang sedang berzikir. Oh, ternyata seorang rahib. Sedang apa dia? Silakan duduk, Nak. Terima kasih, rahib. Wahai rahib, sedang apa engkau di tengah gunung ini? Saya tinggal di sini, Nak. Oh, di mana rumahmu? Saya tidak punya rumah, Nak. Hah? Tidak punya rumah? Lalu kamu tidur di mana? Ada kalanya saya tidur di dalam gua. Ada kalanya di bawah pohon. Ada kalanya berlindung di semak-semak. Tapi yang paling sering saya tidur bertatapkan langit, Nak. Wah, mengapa engkau tidak tinggal di kota atau di kampung saja? Kan lebih enak di sana. Di sana saya tidak akan bisa menyelamatkan harta saya yang paling berharga, Nak. Tapi di sini saya bisa. Emang engkau punya harta apa, rahib? Harta saya yang paling berharga adalah iman kepada Allah, Nak. Di sini saya bisa menyelamatkan imanku. Sedangkan di kota, jika keimanan saya diketahui oleh raja, maka saya akan disiksanya. Bahkan saya bisa dibunuhnya. Rahib, apa itu iman? Anak muda, apa engkau tidak memperhatikan alam semesta ini? Oh, tentu saja saya memperhatikan. Sepanjang perjalanan saya terpesona dengan keindahan pemandangan ini, rahib. Coba saya mau tanya, mungkinkah alam semesta yang sempurna ini bisa ada dengan sendirinya? Coba perhatikan bajumu itu. Bajumu itu sangat sempurna sehingga bisa dipakai sesuai fungsinya.
benar kan? Benar Rahib. Mungkinkah untuk menjadi sebuah baju, benang-benang itu bisa tersusun dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya? Tentu saja tidak mungkin Rahib. Hanya orang bodoh atau orang gila saja yang mengatakan baju ini bisa jadi dengan sendirinya. Agar benang bisa menjadi baju, harus ada yang menjahitnya Rahib. Benar sekali anakku. Berarti setiap yang sempurna itu tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya kan? Ya, tentu saja. Nah, anak muda, cobalah perhatikan lagi alam semesta ini. Perhatikanlah burung-burung yang terbang itu. Perhatikanlah air sungai yang mengalir itu. Perhatikanlah tumbuh-tumbuhan. Perhatikan juga ikan-ikan yang berenang. Bukankah semuanya itu sangat sempurna? Bahkan lebih sempurna daripada bajumu itu. Ya, benar sekali Rahib. Alam semesta ini sangat sempurna sekali. Jadi, mungkinkah alam semesta ini bisa ada dengan sendirinya? Tidak mungkin Rahib. Alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Berarti hanya orang bodoh atau orang gila saja yang mengatakan alam semesta ini bisa ada dengan sendirinya kan? Ya benar Rahib. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, yang telah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Oh, iya Rahib, perkataanmu sungguh masuk akal. Saya jadi mengerti sekarang. Nah, itulah yang disebut iman. Nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar. Sampai-sampai apapun selain iman menjadi tidak ada artinya. Kenikmatan hidup di dunia tidak berarti apa-apa. Pujian ataupun cacian orang pun rasanya sama saja. Bahkan nyawa ini pun menjadi tidak ada artinya apa-apa. Wah. Engkau dari mana anak muda? Saya dari kampung mau ke kota Rahib. Hah? Waduh, gawat. Wah, gawat. Bagaimana ini? Saya sudah sangat terlambat. Waduh. Ada apa anak muda? Wahai Rahib, sebenarnya saya ini sedang diperintahkan oleh raja untuk belajar ilmu sihir dari penyihir raja. Tapi dalam perjalanan saya sangat tertarik untuk mendengarkan keterangan darimu. Karena itu saya sekarang sudah terlambat. Saya bingung Rahib. Bagaimana ini? Waduh. Tenang saja anak muda, saya punya ide. Benarkah Rahib? Iya anak muda. Begini saja, ketika engkau datang terlambat menemui penyihir, bilang saja keluargamu menghambatmu. Ya. Lalu bagaimana dengan keluargaku di rumah? Saya pasti pulang telat. Loh, engkau kan pulang telat karena dihambat penyihir. Tinggal bilang saja pada keluargamu, engkau terlambat pulang karena dihambat penyihir. Beres kan? Iya benar Rahib. Akan saya coba. Maka anak muda itu pun kembali bergegas menuju penyihir di kota. Di tempatnya, penyihir sudah menunggu dengan gelisah. Kemana anak muda itu? Sudah jam segini, belum datang juga. Kalau nanti datang akan aku hukum dia agar kapok dan tidak terlambat lagi. Ya, masuk. Maaf saya terlambat penyihir. Kemana saja kamu? Jam segini baru datang. Maaf penyihir. Saya dihambat oleh keluargaku. Sampai-sampai saya terlambat datang ke sini. Apa? Oh, jadi begitu? Ya sudah, tidak apa-apa. Baiklah anak muda. Sekarang kita mulai belajar ilmu sihir. Tapi karena kamu sudah terlambat, maka hari ini kamu akan pulang lebih lama. Baik penyihir. Ini pelajaran pertama. Perhatikan ini. Wingardium Leviosa. Wah, hebat. Perhatikan juga yang ini. Terpensortia. Wah, ada ular. Ada ular. Ada ular. Kembali menjadi tali. Perhatikan juga yang ini. Bambarda. Bagaimana? Luar biasa kan? Iya, hebat sekali penyihir.
Nih, ambil tongkat sihirku. Baik penyihir. Mantra agar benda bisa melayang adalah Wingardium Leviosa. Coba kamu latih. Baik penyihir. Wingardium Leviosa. 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 Penyihir, kok tidak bisa? Tentu saja tidak bisa, anak muda, karena ada rahasianya. Hah? Apa rahasianya penyihir? Apa kamu ingin tahu rahasianya? Mau penyihir. Sekarang akan aku beritahukan kepadamu rahasia ilmu sihir. Dengarkan baik-baik, anak muda. Iya penyihir. Nah, untuk bisa mengubah tali menjadi ular dan juga sihir-sihir lainnya, kamu harus meminta bantuan kepada setan. Hah? Setan itu sangat berkuasa dan setan juga tidak terlihat oleh mata manusia, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang menurut manusia tidak mungkin. Setan itu hebat-hebat. Wah. Tapi para setan itu baru mau memberi bantuan kepada kita jika kita menyembah setan atau minimal berkata-kata yang musyrik. Anak muda, mengerti tidak? Mengerti penyihir. Nah, tugas kita sekarang tinggal membuat semua orang agar tetap mencintai dunia dan hawa nafsu. Juga jangan sampai ada yang beriman kepada Allah. Apa? Emang kenapa penyihir? Karena cinta dunia dan hawa nafsu itulah yang kita manfaatkan untuk menyihir mereka. Lalu kenapa tidak boleh ada yang beriman kepada Allah? Tentu saja, karena beriman kepada Allah akan menganggap dunia dan hawa nafsu ini menjadi tidak berarti. Sehingga sihir kita tidak akan mempan. Oh, ya saya mengerti sekarang penyihir. Sekarang kamu boleh pulang. Setelah agak malam, anak muda itu pun pulang. Dan sesampainya di rumah, orang tuanya tidak memarahinya karena anak muda itu mengatakan bahwa ia terlambat pulang karena dihambat penyihir. Suatu hari, anak muda itu berangkat seperti biasanya. Di perjalanan, anak muda itu terus berpikir. Alam semesta ini memang sungguh sempurna. Perkataan Raib itu benar. Ternyata sihir itu hanya menipu, tidak ada manfaatnya. Bahkan sihir itu termasuk salah satu bentuk kekufuran. Masa setan disembah? Ada-ada saja. Saya harus meninggalkan penyihir itu. Tapi saya belum bisa memantapkan hati saya untuk meninggalkan penyihir. Bagaimana ini? Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di depan. Ah, tolong! Bahaya, bahaya, bahaya! Ada apa itu? Mengapa ramai sekali di situ? Lari! Awas, awas! Ada apa? Ada apa? Di depan ada binatang buas, nah. Awas, bahaya! Wah! Lari! Awas, awas! Lari! Waduh, binatang buas itu menghalangi jalan kita. Kita jadi tidak bisa lewat. Iya nih, padahal saya harus jualan ke kota. Kalau saya tidak sampai ke kota, siapa yang akan beli dagangan saya? Bisa-bisa dagangan saya busuk. Inilah saatnya saya memantapkan pilihan. Hei anak muda, jangan mendekat, bahaya. Ya Allah, jika engkau lebih menyukai saya menuju rahib daripada penyihir, maka bunuhlah binatang buas ini.
agar para penduduk bisa melanjutkan kembali perjalanan mereka. Iya. Binatang buas itu sudah mati. Binatang buas itu sudah mati. Iya benar, binatang buas itu sudah mati. Hore, kita bisa lewat lagi. Hore! Terima kasih ya Allah, sekarang keyakinanku kepadamu tidak akan tergoyahkan lagi. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa rahiblah yang lebih engkau sukai. Maka mulai saat ini, saya tidak akan datang lagi ke penyihir itu. Anak muda itu kemudian segera menemui rahib dan menceritakan semua kejadian yang baru dialaminya. Benarkah anak muda? Benar rahib. Luar biasa. Ketahuilah nak, kejadian tadi itu membuktikan bahwa engkau telah menjadi lebih baik dari saya. Orang-orang sudah disesatkan oleh raja dan penyihir. Saya tidak mampu menyelamatkan mereka. Sepertinya engkau akan mampu menyelamatkan orang-orang dari kesesatan. Cobalah selamatkan mereka nak. Baiklah, akan saya coba rahib. Dan ingatlah, semakin tinggi iman seseorang, pasti akan semakin berat juga ujiannya. Maka kamu harus bersiap-siap dengan ujian yang akan menimpamu. Baiklah rahib. Anak muda, jika nanti engkau diuji, maukah engkau tidak memberitahukan tentang saya? Baiklah rahib. Maka semenjak kejadian itu, anak muda itu tidak pernah datang lagi menemui penyihir. Penduduk kampung banyak yang datang untuk menemui anak muda itu, karena mereka telah mendengar berita akan anak muda yang bisa membunuh binatang buas hanya dengan satu lemparan batu kecil. Hai anak muda, kamukah yang sakti itu? Tidak ibu, saya tidak punya kekuatan apapun. Tapi semua orang sudah tahu bahwa kamu yang membunuh binatang buas itu dengan batu kecil. Yang membunuh binatang itu adalah Allah. Saya hanya sebagai jalan dari Allah untuk membunuhnya, ibu. Anak muda, kamu sangat sakti. Maukah kau menyembuhkan penyakitku? Saya menderita penyakit belang. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Tapi jika Anda beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepadanya agar dia menyembuhkan Anda. Baiklah, saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, sembuhkanlah penyakit orang ini. Amin. Saya sudah sembuh. Saya juga mau anak muda. Sudah sejak lama saya punya penyakit buta. Tapi tidak ada satupun dokter yang mampu menyembuhkan penyakit saya. Sembuhkanlah saya anak muda. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Jika Anda beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepadanya agar dia menyembuhkan Anda. Baiklah, saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, sembuhkanlah penyakit orang ini. Amin. Maka sembuhlah penyakit orang itu dengan izin Allah. Akhirnya, berita tentang anak muda yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit ini tersebar luas kemana-mana. Banyak orang yang berdatangan meminta untuk disembuhkan.
Berita ini akhirnya didengar oleh Menteri Raja yang berpenyakit buta. Maka Menteri buta itu pun menyiapkan harta yang banyak dan segera menemui anak muda tersebut. Hai anak muda, saya punya penyakit buta. Saya sudah berobat kemana-mana, tapi belum sembuh juga. Sembuhkanlah penyakitku ini. Jika engkau berhasil, maka aku akan memenuhi semua permintaanmu. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Jika Anda beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepadanya agar Dia menyembuhkan Anda. Baiklah, saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, sembuhkanlah penyakit orang ini. Amin. Wah, saya sembuh. Saya bisa melihat. Saya bisa melihat lagi. Menteri itu pun sembuh dari penyakit butanya. Suatu ketika, Raja kembali mengundang menteri-menterinya untuk rapat. Selamat datang menteri-menteriku. Seperti biasanya, hari ini kalian aku kumpulkan untuk rapat rutin kita. Loh, bukannya kamu buta? Saya sudah sembuh Baginda Raja. Wah, siapa yang menyembuhkanmu? Tuhanku Baginda. Hah? Siapa? Tuhanku. Hah? Apa kamu memiliki Tuhan selain aku? Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kurang ajar. Siapa yang mengajarimu? Mohon maaf Baginda, saya tidak ingin menyebutkannya. Cepat katakan, atau aku siksa kamu sampai mati. Mohon maaf Baginda Raja, saya tidak bisa. Kurang ajar, aku siksa kamu. Algojo, siksa dia. Siap Baginda Raja. Maka Algojo Raja pun menyiksa menteri itu. Rasakan ini. Dia. Dia. Katakan, siapa yang mengajarimu? Dia. Dia. Jika kamu mau mengatakan siapa yang mengajarimu, maka siksaan ini akan saya hentikan. Iya, baik. Iya. Ayo jawab. Baik, saya katakan saya belajar dari seorang anak muda di kampung itu yang di seberang hutan dan gunung itu. Apa kamu tidak bohong? Tidak, saya tidak bohong, itu benar. Bagus. Sekarang kamu diam di situ. Pengawal. Siap, Raja. Ada apa? Cari anak muda yang dimaksud dia dan bawa ke sini sekarang juga. Anak muda yang mana? Anak muda yang waktu itu. Oh, yang di kampung itu kan Baginda? Iya. Wah, jauh Baginda. Aduh. Pokoknya saya tidak mau tahu. Cari anak muda itu dan bawa dia ke sini sekarang juga. Mengerti? Mengerti Baginda. Setelah beberapa lama, akhirnya pengawal tersebut datang kembali dengan membawa anak muda tersebut. Lapor Raja. Ya. Kami sudah membawakan anak muda yang dimaksud. Bagus, bagus. Hai anak muda, sungguh luar biasa sihirmu hingga bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit pelang, dan sebagainya.
Maaf Baginda, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Kurang ajar. Katakan, siapa yang mengajarimu? Tidak akan saya katakan. Kurang ajar. Algojo. Siap, Baginda. Siksa dia sampai dia mau mengatakan siapa yang mengajarinya. Baik, Baginda Raja. Karena disiksa sangat keras, akhirnya anak muda itu terpaksa memberitahukan tentang rahib. Pengawal, segera cari dan bawa kemari rahib yang dimaksud anak muda ini. Siap, Baginda. Maaf, Baginda. Ada apa lagi? Rahib itu seperti apa ya? Aduh, pokoknya kamu pergi saja ke gunung itu dan tanya ke orang-orang, mengerti? Mengerti, Baginda. Para pengawal raja itu pun mencari rahib itu. Dan setelah beberapa lama, akhirnya mereka datang kembali dengan membawa rahib. Lapor Raja, kami sudah membawa rahib yang dimaksud, Baginda. Ya, bagus-bagus. Ternyata ini sumbernya. Hai rahib, keluarlah dari agamamu. Jika tidak, aku siksa kamu sampai mati. Tidak mau, iman ini jauh lebih berharga daripada apapun. Kurang ajar. Algojo, siksa rahib ini. Jika dia tidak mau keluar dari agamanya, terus siksa sampai mati. Baik, Baginda Raja. Rahib itu tidak rela melepaskan imannya, maka raja itu menyiksanya sampai mati. Kemudian dipanggillah menteri itu menghadap raja. Algojo, bawa menteri keuangan ke sini. Baik, Baginda. Hai menteri, kembalilah ke agamamu yang dulu. Jika tidak, akan kusiksa kamu sampai mati seperti rahib itu. Maaf Baginda, tapi keimanan yang saya rasakan ini sungguh jauh lebih berharga daripada nyawa saya. Saya tidak mau kembali ke dalam kesesatan. Kurang ajar, Algojo. Siap, Baginda. Siksa menteri ini. Jika dia tidak mau keluar dari agamanya, terus siksa sampai mati. Baik, Baginda. Maka menteri itu pun disiksa sampai mati karena dia tidak rela melepaskan imannya. Tibalah saatnya raja memanggil anak muda. Algojo, bawa anak muda itu kemari. Siap, Baginda. Jika engkau mau kembali ke agamamu yang sebelumnya, engkau bisa menjadi penyihirku. Engkau akan menjadi orang terdekat raja. Kehidupan dan masa depanmu akan terjamin. Kembalilah ke agamamu yang sebelumnya. Maaf Baginda, saya tidak mau. Kurang ajar. Wahai raja, sadarlah. Engkau telah ditipu oleh setan. Janganlah engkau berlaku sombong. Engkau bukan Tuhan, engkau hanya manusia biasa sepertiku. Dan engkau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, kecuali apa yang Allah izinkan. Enak saja bilang aku tidak berkuasa. Aku ini berkuasa menentukan hidup dan matimu. Kalau aku ingin engkau hidup, maka engkau akan hidup. Dan jika aku ingin engkau mati, maka engkau akan mati. Sungguh, engkau tidak berkuasa sedikit pun untuk membunuhku, kecuali dengan izin Allah. Banyak omong kamu. Kita buktikan sekarang. Lihat, aku bisa membiarkanmu hidup, dan aku juga bisa membuatmu mati. Pasukan Angkatan Darat, kemarilah. Siap, gerak. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Hadap raja, gerak. Lapor, pasukan Angkatan Darat siap melaksanakan tugas. Bagus. Pasukan, bawa anak muda ini ke puncak gunung. Nanti, jika telah sampai di pinggir jurang, suruh dia untuk kembali ke agamanya yang dulu. Jika dia tidak mau, lemparkan saja dia ke jurang, agar dia mati di sana. Siap, laksanakan. Ayo anak muda.
Maka anak muda itu pun dibawa ke puncak gunung oleh pasukan raja. Di pinggir jurang, pasukan raja menyuruh anak muda itu kembali ke agamanya yang dulu. Hai anak muda, kembalilah ke agamamu yang dulu. Jika tidak, engkau akan kami lemparkan ke dalam jurang ini. Saya tidak mau. Kami lemparkan kamu ke dalam jurang ini. Ketika anak muda itu akan dilemparkan ke jurang, anak muda itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah saya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Waduh, ada apa ini? Aduh. Wah. Dan Allah hendak menyelamatkan anak muda itu. Maka berguncanglah gunung itu sehingga pasukan itu bergulingan dan jatuh. Maka anak muda itu pun selamat dari kejahatan mereka. Kemudian anak muda itu kembali menuju raja. Mengapa kamu bisa kembali? Apa yang telah diperbuat oleh pasukanku itu? Allah telah menyelamatkan saya dari kejahatannya, Baginda. Kurang ajar. Sadarlah wahai raja, engkau tidak berkuasa sedikit pun untuk membunuhku. Engkau hanya bisa membunuhku jika Allah mengizinkannya. Berisik kamu. Pasukan angkatan laut, kemarilah. Siap, gerak. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Hadap raja, gerak. Lapor, pasukan angkatan laut siap melaksanakan tugas. Bagus. Pasukan, bawa anak muda ini ke tengah lautan. Nanti, jika telah sampai di tengah laut, suruh dia untuk kembali ke agama yang dulu. Jika dia tidak mau, lemparkan saja dia ke laut agar dia mati tenggelam di sana. Siap, laksanakan. Ayo anak muda. Di tengah lautan, pasukan raja menyuruhnya untuk kembali ke agamanya yang dulu. Anak muda, kembalilah ke agamamu yang dulu. Jika kamu tidak mau, maka kami akan lemparkan kamu ke laut. Tidak mau. Kurang ajar, kami lemparkan kamu ke laut. Ya Allah, selamatkanlah saya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Allah hendak menyelamatkan anak muda itu. Maka terbaliklah kapal mereka. Waduh! Seluruh pasukan itu mati tenggelam, sedangkan anak muda itu bisa selamat sampai ke daratan. Kemudian, anak muda itu pun kembali lagi menemui raja. Apa yang telah diperbuat pasukan itu? Allah telah menyelamatkan saya dari kejahatan mereka. Kurang ajar, saya pasti akan bisa membunuhmu. Wahai raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku sebelum engkau memenuhi permintaanku. Apa yang kau inginkan? Engkau harus mengumpulkan seluruh penduduk di tanah yang lapang. Kemudian, saliblah saya di sebuah tiang. Kemudian, ambillah anak panahku dari tempatnya, dan letakkanlah anak panah pada busurnya. Kemudian, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Kemudian, lepaskanlah panah itu ke arahku. Bila engkau melakukan itu, maka engkau akan bisa membunuhku. Benarkah? Baiklah kalau begitu. Mendengar hal tersebut, raja langsung menyiapkan semuanya. Anak muda itu disalib pada sebuah tiang, dan rakyat pun dikumpulkan. Ayo, semua penduduk harus kumpul. 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 Wah, ada apa
Iya nih, ada apa? Mengapa Raja menyuruh kita berkumpul? Dan mengapa anak muda itu disalib? Wah, jangan-jangan akan ada eksekusi hukuman mati. Wah, Raja mengarahkan panahnya ke anak muda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. La ilaha illallah. Matilah kau anak muda. Hai penduduk, lihatlah. Ini akibatnya jika ada yang berani-berani tidak mengakuiku sebagai Tuhan. Akulah yang Maha Kuasa. Aku bisa mematikan siapa saja yang aku hendaki. Tidak, Raja, engkau bukan Tuhan. Hah? Iya, kami semua tahu engkau tidak mampu membunuhnya ketika di gunung dan di laut. Apa? Dan ketika engkau akan memanahnya, kami semua mendengar engkau mengucapkan dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Diam kalian. Iya, kami semua mendengar. Itu artinya kau hanya bisa membunuh jika Tuhan anak muda ini mengizinkan. Iya, benar. Hah? Saksikanlah, saya beriman pada Allah, Tuhan anak muda ini. Saya juga, saya bersaksi, saya beriman kepada Allah, Tuhan anak muda ini. Kami juga. Kami semua bersaksi. Kami beriman kepada Allah. Kurang ajar. Tanpa diduga oleh raja, semua penduduk akhirnya menjadi beriman kepada Allah. Akhirnya raja memerintahkan untuk menggali parit yang panjang. Kemudian parit itu diisi dengan kayu bakar. Prajurit, galilah parit yang panjang dan isi parit itu dengan kayu bakar. Wah, apa yang akan dilakukan Raja? Mengapa Raja menggali parit? Untuk apa kayu bakar itu? Jangan-jangan akan membakar kita. Walaupun saya mati terbakar, saya tidak akan pernah kembali ke agama mereka. Dan raja pun memerintahkan agar menyalakan api pada kayu bakar tersebut. Nyalakan apinya. Wah! Hai penduduk, ini kesempatan terakhir kalian. Kembalilah ke agama kalian yang dulu. Jika tidak, akan kami lempar kalian ke dalam parit berapi ini. Tidak mau. Kami tidak mau keluar dari iman kami. Hai Raja, apa kau kira dan membakar kami, kau akan menang? Tidak Raja, sungguh engkau tetap saja kalah. Ya, dengan membakar kami, engkau hanya mengantarkan kami untuk masuk ke surga. Sementara engkau akan masuk neraka. Kurang ajar, lemparkan mereka. Maka tibalah giliran seorang ibu yang mempunyai bayi yang masih kecil. Aduh, bagaimana ini? Kalau saya sendiri, saya tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan bayiku? Aduh. Hai ibu, kembalilah ke agamamu yang sebelumnya. Kasihan kan kalau dia harus mati. Apa kamu tega menghancurkan masa depannya sekarang? Gimana ya? Namun tiba-tiba saja bayi itu bisa berbicara. Hai bunda, bersabarlah, karena engkau berada dalam kebenaran. Syukurlah, sekarang saya semakin yakin. Saya tidak akan kembali ke agamaku yang dulu.
saya beriman kepada Allah, Tuhan anak muda itu. La ilaha illallah. Kurang ajar, lemparkan dia. Allahu Akbar. Wah, lemparkan mereka. Panas. Hampir semua penduduk habis dibakar raja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka dalam Al-Qur'an surat Al-Buruj ayat 4-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari jatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minkum ila ayyuminu billahil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dan dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman tersebut, melainkan hanya karena mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Firman-Nya. Demikianlah kisah Ashabul Ukhdud ini. Hak cipta naskah dan seluruh konten hanya milik Allah. Naskah dan seluruh konten drama ini bebas digunakan kembali, bebas disebarluaskan, dan bebas untuk dikembangkan kembali selama tetap berada di jalan Allah dan dengan tetap mencantumkan bahwa hak cipta hanya milik Allah. Drama ini terselenggara atas kerjasama Fisabilillah Multimedia Project dengan Santriyah Diniyah Takmiliyah Al-Ikhlas. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Diniyah Takmiliyah Al-Ikhlas, yaitu Ibu Aisyah Ningsih. Tepuk tangan. Inilah para pemeran yang nama-namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tepuk tangan. Adapun orang-orang di balik layar yang sangat berperan dalam terselenggaranya drama ini adalah: pertama, tim penata suara. Inilah orang-orang yang merekam vokal, mengedit background musik, mengedit sound effect, dan operator audio untuk drama ini, yaitu Nur Apit Iskandar, Ernest Rahayu, Fauzia Aulianingsih, Muhammad Rizky Setiawan, Miftah Nasol Fadilah. Tepuk tangan. Kemudian, tim penata aksesoris. Inilah orang-orang yang mendesain dan membuat kostum, yang mendesain dan membuat properti, juga yang mendesain dan membuat visual effect untuk drama ini, yaitu Wanda Putri Nur Fadilah, Ajhar, Devina Putri Felisa. Tepuk tangan. Kemudian, tim pengarah aksi. Inilah orang-orang yang mengarahkan aksi, akting, dan ekspresi para pemeran dalam drama ini, yaitu Nurul Fajriah, Amelia Prameswari. Tepuk tangan. Kemudian, tim dokumentasi.
memfoto semua kegiatan dan akan mengedit video drama ini, yaitu Gani Abdurrauf, Syairul Nisa, Dali Mutmainah. Tepuk tangan! Video drama ini insya Allah dapat disaksikan di YouTube pada channel Hamdani Fajar. Kemudian, tim publikasi, inilah orang-orang yang mempublikasikan drama ini, baik dunia nyata maupun di dunia maya, yaitu Gani Abdurrauf, Wiji Cantiko, Nur Afid Iskandar. Tepuk tangan! Kemudian, tim keuangan, inilah orang-orang yang mengumpulkan dana untuk keperluan drama ini, yaitu Wiji Cantiko, Nur Afid Iskandar, Wanda Putri Nur Fadilah, Nurul Fajriah. Tepuk tangan! Dan terakhir, penulis naskah sekaligus sutradara dari drama ini adalah Aang Hamdani Fajar. Tepuk tangan! Demikianlah persembahan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.